Pertanyaannya ini kasus memang mau penegakan hukum atau ada perintah, udah ada order, bagaimana caranya agar Sekjen PDI Perjuangan ini menjadi tersangka, apapun caranya, segala cara? Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik, ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar, lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50, berbeda pendapat, lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Sebagai murid Bung Karno, demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Tapi kalau pasal-pasal pidana, ya penyuapan, koruptor ya penyuapan aja, koruptor aja gitu. Dan saya baca tahun 2020 Wahyu Setiawan sudah mengembalikan uang itu kepada KPK. Dakwaan jaksa yang menuduh Sekjen PDI Perjuangan memberikan uang 400 juta kepada Wahyu Setiawan ada di halaman 12. Justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan, mantan KPU, siapa yang Tio, siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Kemudian jaksa yang sekarang, KPK yang sekarang memanipulasi fakta hukum, tiba-tiba uang 400 juta itu dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini yang saya sebut KPK telah terbukti memanipulasi fakta hukum. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya nanti biar dibuktikan di pengadilan saja. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Kalau bicara soal Mas Anies kan nggak tersangka. Gitu. Jadi nggak kejadian tuh yang diomongkan itu. Dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau bicara soal revisi undang-undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Lagian kalau undang-undang itu nggak diperlakukan pada faktanya kan sampai hari ini ada nggak masalah hukum yang berkaitan dengan Mas Gibran dengan Mas Bobi gitu? Nggak ada. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja, atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar tapi sebetulnya tidak bisa, tidak punya dasar, tidak ada dasar fakta hukumnya lah pada hari ini. Tahun 2020, jaksa KPK mendakwa para terdakwa dengan uang 400 juta dari Harun Masiku, tiba-tiba berubah uang itu dari Hasto Kristianto. Inilah bukti bahwa Sekjen PDI Perjuangan mengalami kriminalisasi hukum. Yang jelas kalau bicara penegakan hukum, saya kira salah satu ciri menonjol dari Pak Prabowo ini adalah penegakan hukum malah. Begitu banyak
isu-isu dan masalah-masalah yang beliau kerjakan pada hari ini. Soal indikasi kecurangan di Pertamina misalnya, dengan tokoh pemain yang istilahnya tokoh lama kan begitu kan, beliau hajar itu. Yang dulu dianggap tidak tersentuh gitu. Kemudian soal bagaimana kebun sawit, perusahaan sawit maupun individu yang masuk ke lahan yang tidak semestinya, hutan lindung dan seterusnya, itu ya harus dikembalikan kepada negara, ditambah dengan denda ya. Ada sekitar 1 juta hektar lahan secara total yang harus dikembalikan kepada negara dan dengan denda. Supaya apa? Supaya ya hukum ditegakkan. Nanti menyusul yang lain-lain, tambang dan seterusnya. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum gitu. Soal kasusnya Mas Hasto, nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Ada 2 pandangan. Di satu sisi mungkin Mas Hasto nanti mengatakan ini kita nggak terlibat, kasusnya udah inkrah gitu. Tetapi kalau dibilang kasusnya udah selesai, rasanya kan nggak juga. Karena kan pelaku utamanya siapa namanya? Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap begitu. Itu main course-nya di situ. Justru main course-nya di sana. Gitu. Kalau mau dibilang justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan, mantan KPU, siapa yang Tio, siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya nanti biar dibuktikan di pengadilan saja. Ya padahal iPhone terbaru Mr. Q sekarang udah waterproof kan? Hah? iPhone terbarunya Mr. Q udah water resistant. Kalau direndam juga masih bisa. Alhamdulillah nggak tahu karena nggak punya handphone. Ya. Xiaomi gue juga waterproof. Iya. Samsung juga waterproof. Iya. Ya, kita tahu bahwa proses hukum selalu pasti ada perspektif lah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang penting penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Gimana kita bisa membedakan atau meyakini bahwa ini kasus yang katanya satu udah kadaluarsa, satu. Yang kedua, ketika sudah berpecah kongsi, udah beda jalan, kasusnya dimunculkan lagi. Saya kira Pak. Ketiga, ya ini adalah wujud sebagai Hasto ini tahanan politik ya. Dari segi itu tahanan politik itu kan artinya ya ini politisasi hukum, bahwa hukum dipakai sebagai sarana memukul lawan politik. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Kasus hoax mengenai Kodari misalnya gitu. Bisa juga itu. Atau Jason Script ya. Iya, Jason Script itu kan bagian dari hoax tentang Kodari, bahwa Kodari udah mengetahui hasil merancang hasil. Kan nggak tahu saya merancang hasil. Tapi yang dianggap sebagai bukti bahwa saya merancang itu kan publikasi hasil survei ya, dan itu publikasi survei di Jakarta gitu loh. Dan Mr. Q belum melaporkan ke polisi kan waktu itu? Enggak melaporkan. Setahu saya sih ada pihak yang melaporkan. Bukan disuruh Mr. Q? Enggak, karena juga enggak. Itu semua orang yang nyuruh ngomongnya gitu. Teman saya disuruh juga begitu. Kalau sebaliknya buktikan aja. Iya. Tahu polarisasi. Rindu nih. Ini sebenarnya untuk mancing ini. Sebenarnya kita tuh pertanyaannya nggak terlalu meters amat. Cuma untuk memancing, karena kalau bicara ini ekonomi nggak mungkin ketawa begini. Tawa-tawa bijak ini misalnya. Tapi kan kita lihat misalnya Mas Hasto kan katanya menyimpan video-video yang akan menggegerkan, kan membuat ini kalian, bahkan nama Bu Iriana disebut-sebut katanya. Itu Mr. Q melihatnya gimana tuh ancaman itu tuh? Ini kan bisa kalau membuat nggak salah sih videonya udah dititipkan sama Bu Koni kan, Konirhan Kundini, dan Bu Koni udah 2 kali bicara di podcast kalau nggak salah. Yang pertama itu
Ya coba waktu yang pertama itu ngomong apa, Bu Koni? Apa yang dikatakan? Ya, waktu di tempatnya Bang Akbar, Pak Hasto ngomong bahwa Pak Jokowi lah yang memerintahkan Mas Anies untuk ditersangkakan di KPK. Satu, yang kemarin kedua, revisi undang-undang KPK itu Pak Jokowi yang pengen untuk melindungi Bobi dan Gibran dari jeratan hukum karena akan maju pilkada. Yang pertama kan kalau bicara soal Mas Anies kan nggak tersangka. Gitu. Jadi nggak kejadian tuh yang diomongkan itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal revisi undang-undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Lagian kalau undang-undang itu nggak diperlakukan pada faktanya kan sampai hari ini ada nggak masalah hukum yang berkaitan dengan Mas Gibran dengan Mas Bobi gitu. Nggak ada. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja. Atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar, tapi sebetulnya tidak bisa, tidak punya dasar. Tidak ada dasar fakta hukumnya lah pada hari ini. Nggak ada kan? Iya. Jadi ini perang opini aja menurut Mas Sekio. Sampai hari ini saya melihatnya lebih kepada perang opini ya. Ya proses gini. Kalau bicara Pak Prabowo sendiri kan bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan proses-proses hukum yang terjadi pada lingkaran beliau. Misalnya proses hukum yang terjadi pada Menteri KKP pada waktu itu. Edi Prabowo. Kan Pak Edi Prabowo tuh ya bagian dari tim yang dekat dengan Pak Prabowo. Tetapi apa Pak Prabowo intervensi? Apa kita mendengar bahwa Pak Prabowo mengatakan Edi Prabowo adalah tahanan politik? Rasanya nggak ada. Pak Edi menjalani proses hukum, menjalani hukuman, dan ya itu diterima sebagai sesuatu yang ya kalau memang kejadian ya diterima. Dan masalah-masalah seperti ini kan pernah terjadi juga di partai-partai yang lain. Misalnya di Nasdem, Patrice Rio Capella, itu soal apa? Soal suap juga ya. Lupa. Atau Johnny Plate misalnya, Sekjen. Terus Johnny Plate, kalau Johnny Plate kan berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan korupsi di kementeriannya. Itu terjadi juga, orang dekat dari ketua partai juga. Gitu. Sekjen. Sekjen partai. Jadi saya kira apa yang terjadi pada Mas Hasto itu, kalau kacamatanya adalah kacamata pidana, itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Ini kasus pidana kok. Jadi saya melihat bahwa konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Tapi kalau pasal-pasal pidana, ya penyuapan, koruptor ya penyuapan aja, koruptor aja gitu.